Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program pada Java menggunakan application NetBeans untuk materi area of object dan multidimension array. Yaitu soalnya di soal berikut ini, buatlah sebuah program dengan array of object dan multidimension array untuk menentukan jadwal bertugas untuk 5 orang pada 5 hari yang berbeda, yaitu Senin sampai Jumat, dengan memakai 2 kelas. Kelas dengan metode main untuk menginput nama kelima orang yang bertugas. Jadi menginput namanya berarti manual namanya berarti belum ada di data. Dan di kelas main, metode main. Kemudian merandom setiap orang ke hari yang berbeda. Itu Senin sampai Jumat. Jadi nanti di random yang bertugas hari Senin, siapa, Selasa sampai Jumat. Kemudian memanggil metode di kelas yang lain untuk setiap orang. Oke, jadi ada kelas lain yang berisi metode, ya metodenya yaitu berisi kelas yang lain, kelas berapa jadwal untuk merekam jam masuk dan jam pulang setiap orang. Jadi ada absennya di sini. Oke, bagaimana programnya? Kita langsung saja lihat. Yaitu yang pertama ini kelas main yang mengandung metode main, dan di sini kelas untuk merekam, merecord jam masuk dan jam keluar untuk masing-masing. Pertama-tama, karena kita akan menggunakan random, nanti kita import dulu utility yang ada di Java, yaitu java.util.random. Pertama, package-nya dulu kita harus deklarasikan package. Kita package-nya pakai algo2.practicum ke-11. Kemudian di sini kita import random tadi, kemudian kita import Java untuk scanner karena kita akan menginput menggunakan keyboard untuk ketika program dijalankan. Kemudian kita deklarasikan dulu, kita buat kelasnya jadwal shift test. Kita gunakan untuk kelas yang ini. Kemudian di sini untuk metode main kita membuat metode, dan di sini kita buat objek untuk randomnya dan untuk scannernya. Random bernama random dengan R kecil, scannernya bernama input dengan I kecil. Nah, di sini kita menggunakan array. Nah, di sini kita membuat array of objeknya itu di sini. Ini artinya apa? Jam kerja kurung kotak, yaitu ini nama kelas yang akan kita jadikan metode. Kita jadikan objek. Kita jadikan objek di kelas main untuk kelas jam kerja dengan gigit besar. Kita buat objek dengan nama jam kerja dengan J kecil. Nah, di sini kita dulu jam kerja yang berisi panjang array-nya atau indeksnya berjumlah 5. Berarti dari jam kerja dengan J kecil 0 sampai 5. Nah, di sini kita untuk membuat objeknya. Nah, kita bisa menggunakan otomatis seperti ini. Kita memanfaatkan fungsi loop for untuk mengisi array of object ini. Kita membuat 5 objek. Nah, for int objek sama dengan 0. Nah, objek pertama 0 untuk syarat nanti loopingnya. Objek lebih kecil dari jam kerja.length, yaitu objek lebih kecil dari panjangnya jam kerja. Kemudian objek pertama terus sampai objek sama dengan jam kerja, baru dia berarti. Nah, yang diisi apa? Jam kerja indeks ke objek. Ketika pertama kali objek sama dengan 0, berarti jam kerja indeks ke 0 akan diisi. Akan di-create objeknya tersebut melalui fungsi for. Begitupun seterusnya sampai kita meng-create ada 5 objek yang akan diisikan di sini. Kemudian di sini kita membuat array juga. Ini di sini ada multi-dimension array. Nah, di sini artinya apa? Artinya di sini kita menggunakan ada kurung kurawal berisi ada 2. Ini dipisahkan oleh koma. String kurung kotak 2 nama dan hari. Kita menamai multidimension array-nya ini bernama nama dan hari.
Oke, di sini setiap array tersebut berisi 5. Berarti di sini ada kita membuat semacam matriks berisi 2 baris dan 5 kolom. 2 barisnya kita lihat dari mana di sini. Ada 2 ini dan ini. Nah, isi 2. Maka mengapa saya nulisnya seperti ini? Karena untuk hari kita sudah isi dari awal. Hari itu Senin sampai Jumat dan ini berurutan kita mengisinya. Yang kita acak nantinya apa? Yang kita acak nantinya nama orangnya. Nah, makanya nama orang karena tadi di permintaannya dari soalnya itu nama itu di input di method main, makanya kita membuat seperti ini. New string 5, indeksnya berisi 5 untuk array-nya tersebut. Kemudian for int loop sama dengan 0, loop nama dan hari baris ke 1. Nah, untuk pada pemrograman Java itu kan indeks dimulai dari 0 dan 1. Berarti nama dan hari indeks 1 artinya apa? Itu artinya dia pada baris kedua. Jadi ada baris ke-0 yang berisi hari, kemudian ada baris kedua atau indeks baris ke-1 itu berisi nama. Nah, di sini nama dan hari 1.length loop plus plus. System out print line masukkan nama karyawan ditambah loop kemudian titik 5. Ini nanti akan menampilkan apa? Jadi menampilkan nama dan karyawan 1. Jadi ketika loopnya 0, dia nama dan karyawan 1. Masukkan nama karyawan 1. Ketika sebagai 5, karena dia dimulai dari 0 loopnya. Kemudian nama dan hari baris kedua atau indeks baris pertama, kolom ke loop, kolom ke 0 dia akan diinput next line. Datanya string. Di sini kita bisa lihat datanya string. Berarti kita input namanya di sini, nama untuk masing-masing karyawan. Jadi akan looping terus sampai terisi sampai indeks ke panjangnya nama dan hari baris kedua. Seperti itu maksudnya dari program ini. Jadi nama akan diisi sampai 5 nama terisi di array of object untuk baris kedua. Nah, setelah itu dia akan menggunakan fungsi looping lagi, yaitu for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari nama dan hari 1, length i bertambah. Ini untuk apa? Ini untuk merandom. Ini untuk merandom yang bertugas di hari Senin. Misal kita ngetik urut awalnya ngisi di sininya itu yang bertugas di apa? Bukan yang bertugas. Kita ngisi nama pertama yang kita isi itu A, kedua B, C, D, dan E sampai si E. Nah, di sini dia untuk merandom. Jadi misalnya hari pertama di random, yang di random itu apa? Kita membuat variabel dengan tipe data integer bernama random jadwal. Random jadwal ini nantinya akan di random diacak dengan total ada 4, yaitu dari 0 sampai dengan 4. Berarti ada 5. Nah, string temp kita membuat. Jadi ketika kita ingin membuat, jadi ini random kan setiap random itu selalu dari 0 sampai 4. Random terus dari 0 sampai 4 agar kita mendapatkan istilahnya ini korespondensi satu-satu, kita mendapatkan nama. Setiap nama muncul hanya sekali itu. Setelah misalnya si C muncul di hari Senin, agar di hari Selasa sampai Jumat itu si C tidak muncul lagi, kita gunakan seperti ini. Nanti di buku ada, di bukunya sebentar, di bukunya karya, di buku ini ada, di materi array itu yang sudah dibagikan ada kenapa kita harus tahu. Jadi ada asumsi pertama kita membuat variabel dengan tipe data string bernama temp. Jadi yang pertama akan diisi dari nama indeks ke hasil randomnya tersebut. Nah, kita pindahkan, kita copy dulu nama tersebut diisikan ke temp ini, kemudian nama random itu setelah dimasukkan ke sini, misalnya si C dimasukkan ke sini, kemudian si C itu akan diubah oleh nama dan hari
satu indeks ke I. Berarti misalnya ketika looping pertama kali I sama dengan 0, berarti indeks ke 0 akan diisi, dia akan diganti indeks ke 0. Kemudian setelah itu dia nama dengan indeks ke 0 akan diisi oleh yang temp ini. Jadi asumsi ketika kita akan memindahkan sesuatu, kita perlu gelas transisi itu, tempat transisi dipindahkan dulu ke satu wadah, satu tempat, tempat itu diganti isinya, transisi. Kemudian tempat ini untuk mengganti yang lain, begitu seterusnya sampai berputar. Dan time-nya ini digunakan data yang ditransitkan ke time ini dimasukkan ke sini, nama dan hari indeks. Jadi dia akan berubah. Jadi urutannya nanti urutannya akan berubah, yang tadinya A, B, C, D, E akan berubah karena pengaruh ini. Kemudian setelah selesai random dari nama untuk bertugas ke masing-masing harinya, kita menggunakan fungsi looping lagi, menggunakan for. Ini untuk apa? Dia untuk menunjukkan jadwalnya. Jadi setelah kita asumsikan bahwa karyawan itu setiap end of week dia akan diberitahu jadwal untuk minggu depannya misalnya. Nah, dia akan menampilkan jadwal hasil randomnya. Nah, jadi dia akan ini segera untuk ngeprint 5 kali gitu, menampilkan sebanyak 5 kali print line yang bertugas di hari, nama dan hari. Baris ke 0, indeks ke J, karena di sini kita untuk faktor looping yang itu menyebabkan J. Indeks ke J berarti baris ke 0, kolom ke 0. Selanjutnya baris ke 0, kolom ke 1, kedua, ketiga, keempat. Keempat, plus nama dan hari, baris ke 1, indeks kolom ke J. Nah, dia akan ngeprint hari, jadi berarti dia ngeprint hari Senin, yang bertugas di hari Senin pertama. Titik 2, nama dari hasil random tadi, karena nama dan hari baris kedua, baris kedua ini karena indeks 1, indeks barisnya ke J kan udah diubah tadi urutannya udah berdasarkan hasil random tadi. Nah, dia akan menampilkan jadwalnya. Kemudian ini agar ada pembatas. Nah, di sini ini untuk apa? Di sini untuk merecord yang tadi diminta, dia akan manggil dari kelas ini. Kita jelaskan dulu di sini. Yang TK kita menggunakan variabel K untuk loopingnya, nama dan hari baris kedua, indeks 1 itu baris kedua, dot length K ditambah. Nah, sampai K itu sepanjang nama dan hari indeks kedua. Indeks ke 1, baris kedua kan. System.out.print line, nama dan hari. Nah, berarti ini Senin, titik 2, nama dan hari. Nah, dia akan menampilkan dulu Senin, ini hari Senin. Nah, jam kerja ke K, dot jam titik. Nah, kenapa kita menulis seperti ini? Nah, kembali lagi kita bahas ketika ada sebuah metode, di situ ada static, public itu memungkinkan untuk dipakai di kelas lain, static itu memungkinkan untuk dipanggil tanpa kita membuat objek. Kita bisa langsung menyebut nama kelasnya, kemudian langsung nama metodenya. Nah, kenapa kita menuliskan seperti itu? Kita tidak meng-create objek dulu sebelumnya, karena dia static. Nah, kita panggil, nah di sini kan namanya kelasnya jam kerja dengan J besar, nama metodenya jam PP dengan J kecil. Nah, di sini dia akan memanggil, dia akan menampilkan hari dulu dan nama yang tugas di hari itu jam kerja. Nah, apa yang dia panggil, program untuk apa? Nah, pertama system.out print line, masukkan jam masuk Anda. Contoh 7:15. Nah, di sini kita menggunakan tiket data untuk in dan out, karena kita akan merekod jam masuk dan jam pulang. Kita menggunakan double. Kita mau kali untuk jamnya itu menggunakan dengan 2 angka di belakang itu. Nah, in sama dengan input next double, artinya datanya double. Jadi in ini nanti diinput dengan data double. Kemudian asumsikan pada hari Senin itu yang bertugas cuma satu orang saja. Misalnya Rizal bertugas di hari Senin. Rizal absen di hari Senin, absen masuk.
Nah, kemudian setelah selesai, result akan absen keluar. Nah, di sini absen keluar. Nah, artinya apa? Di sini ini dipanggil setiap harinya itu memanggil sebelum seseorang bertugas di hari itu, sebelum dia absen keluar, dia belum akan melanjutkan ke hari selanjutnya. Jadi syarat untuk melanjutkan di hari selanjutnya, yang shift sebelumnya harus, yang bertugas di hari sebelumnya harus selesai dahulu gitu. Nah, setelah selesai program untuk record jam masuk dan jam pulang, sistem akan menampilkan yang bertugas di hari itu, mengingatkan tadi masuknya itu jam berapa, pulangnya jam berapa, dan sudah bekerja selama berapa jam. Dan dia sudah pulang sampai jam berapa. System.out dan printf. Nah, dari sini string float dengan 2 angka di belakang koma, string dengan float 2 angka di belakang. Dia akan menampilkan string nama dan hari bersatu, berarti nama, nanti misalnya Rizal telah bekerja dari pukul tadi yang diisi jam berapa, jam masuk, sampai dengan pukul jam dia pulang. Jadi akan berubah baris dan akan berani garis untuk pemisah. Kemudian setelah pulang dia akan merunning lagi hari Selasa yang bertugas siapa, dan begitu seterusnya sampai dengan yang hari Jumat. Mungkin langsung saja kita simulasikan programnya. Simpan. Pertama kita akan diminta untuk input nama. Yang pertama, oke, bukan yang pertama. Setelah ada 5 orang nama. Pertama Albert, Newton, ketiga Turing, keempat Eddington, kelima Tesla. Nah, setelah diinput namanya yang akan bertugas di minggu depan, gitu misalnya, dia akan di random. Nah, yang bertugas di hari Senin itu yaitu Newton, Selasa Tesla, Rabu Albert, Kamis Eddington, Jumat Turing. Nah, ini jadwalnya. Kemudian ini sistem absensinya untuk merecord jam masuk jam pulang. Misalnya Newton, masukkan jam masuk Anda tambahkan jam 7.30, jam pulang misalnya jam 15.30. Artinya kamu Newton telah bekerja dari pukul 7.30 sampai dengan 15.30. Nah, kemudian masuklah ke hari Selasa. Hari Selasa bertugas siapa? Tesla. Tesla masuk jam sekian ke jam sekian. Masukin asal aja. Nah, sudah selesai sampai hari Jumat. Dan ini urutannya sama seperti urutan hasil randomnya tadi. Mungkin seperti itu saja. Di sini salah satu contoh penggunaan dari inti dari ini yaitu array of object dan multidimensional array of object-nya di sini kita membuatnya, dan multidimensional array-nya ada di, dan multidimensional array-nya ada di sini. Ini yang nanti akan kita isi. Ini ada sebuah matriks baris dan kolom, dua baris dan yang kolom. Seperti itu. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita kurang lebih mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat malam.